Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Jumpa lagi di channel Bu Elis, Kimia Keren, salam kimia. Nah, Bapak Ibu guru, kita masih di pembahasan kurikulum merdeka dalam rangka mempersiapkan perangkat pembelajaran, yaitu modul ya di dalam kurikulum merdeka. Nah, untuk menyiapkan modul, maka kita awali dari mulai menganalisis CP, capaian pembelajaran pada domain materi. Jadi menganalisis CP ini harus betul-betul paham, harus betul-betul dikuasai supaya kita bisa merumuskan TP, tujuan pembelajaran, dan juga nanti akan mengurutkan TP tersebut Bapak Ibu menjadi ATP ya, menjadi ATP ya, alur tujuan pembelajaran, kemudian nanti akhirnya menjadi sebuah modul ya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita akan belajar bersama. Di sini adalah part 1 ya, part 1 dulu ya, yaitu menganalisis CP pada domain materi. Nah, kali ini Bu Eli akan membahas untuk fase E, mapel kimia ya. Fase E itu adalah kelas 10 ya Bapak Ibu untuk mapel kimia ya. Nah, kimia karena bagian dari IPA ya. Nah, jadi bahasanya di sini adalah CP domain materi IPA khususnya adalah mapel kimia ya Bapak Ibu yang akan melaksanakan IKM mandiri tentu perlu belajar mandiri, apakah mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi ya. Itu tentu akan membutuhkan arahan bagaimana cara menyiapkan perangkat pembelajarannya ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mari kita akan mengenal dulu istilah ya dalam kurikulum merdeka dibandingkan kurikulum sebelumnya yaitu K13. Nah, dalam kurikulum merdeka kita mengenal KOSPK, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini adalah kurikulum yang diadop oleh masing-masing sekolah ya, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya, kemudian ciri khas sekolah tersebut, visi misi sekolah tersebut ya. Nah, di dalam K13 istilahnya adalah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikan adalah sekolah. Kemudian kita mengenal CP, TP, ATP, dan nanti juga ada modul ya, Bapak Ibu ya. Nah, CP itu adalah KIKD-nya kalau di K13 ya. Sementara TP dan yang diurutkan menjadi ATP alur tujuan pembelajaran itu merupakan silabus yang dipreteli diuraikan ke prota dan ke prosem ya. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam kurikulum merdeka setiap guru memiliki silabus dalam tanda kutip silabusnya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau ciri khas sekolah tersebut ya atau kapasitas sekolah tersebut dan lain sebagainya ya. Nah, lalu di sini pada struktur kurikulum merdeka ada yang namanya P5 ya atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 ya tadi ya. Nah, di K13 ini adalah aktualisasi mapel dalam kepramukaan ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu ada yang istilah fase ya. Fase dalam kurikulum merdeka itu ada untuk jenjang SMA itu ada 2, fase E itu kelas 10 dan fase F adalah kelas 11 dan 12 ya. Sementara pada K13 fase itu adalah kelas. Nah, begitu Bapak Ibu ya, mari kita lanjut setelah kita paham istilah-istilah ini sehingga kita ketemu istilah seperti ini tidak bingung lagi ya, karena sudah tahu dan bisa membandingkannya dengan istilah yang ada pada kurikulum sebelumnya ya. Nah, lanjut. Nah, ini dasar kebijakan ya, dasar kebijakan yang mana yang kita pakai untuk menganalisis CP menjadi domain-domain materi yang nanti bakal kita rumuskan menjadi TP lalu diurutkan menjadi ATP ya. Nah, dasar kebijakannya perlu kita rujuk yang terbaru ya Bapak Ibu, ingat yang terbaru ya. Dari mana kita tahu terbaru? Tentu kita harus rajin mengupdate informasi, kemudian dari kelompok belajar, dari grup-grup belajar, yaitu ada banyak sekali di sana. Dan inilah keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek yang terbaru adalah nomor 033 garing H garing KR garing 2022 ya. Ini adalah tentang perubahan nih Bapak Ibu ya.
perubahan atas keputusan Kaba dan standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kemendikbudristek nomor sebelumnya itu adalah 008. Nah, jadi yang kita pakai, ingat Bapak Ibu, kita pakai yang 033 ya, bukan yang 008 ya. Ini tentang apa? Tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan dasar kebijakan nomor 033 untuk menganalisis CP-nya. Jadi CP yang kita rujuk itu ada di nomor 033 keputusan ini ya. Lanjut. Nah, dasar kebijakan berikutnya tentang struktur kurikulum ya, tentang struktur kurikulum, penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, yaitu maksudnya kurikulum merdeka. Ini kita merujuk kepada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI nomor 056 ya Bapak Ibu, 056 garing M garing 2022. Ini adalah pedomannya ya, pedoman penerapan kurikulum ini untuk wakil kepala sekolah kurikulum itu penting sekali untuk membaca seluruh halaman yang ada di nomor 056 garing M 2022 yaitu pedoman penerapan kurikulum merdeka ya. Nah, di sini termasuk salah satunya adalah alokasi waktu, jumlah jam pelajarannya per minggu, per tahun bagaimana. Nah, ini penting bagi kita ketika menganalisis CP, kita harus kaitkan juga dengan alokasi waktu ini supaya kita bisa tahu kira-kira berapa materi yang akan kita sampaikan dan disesuaikan dengan alokasi waktunya ya. Nah, ini pada halaman 13 Kemendikbudristek nomor 056 ini di sini ditulis ya, struktur kurikulum SMA atau MA ada 2 fase, tadi sudah boleh sampaikan ya, ada fase E kelas 10 dan fase F adalah kelas 11 dan 12 ya. Struktur kurikulumnya dibagi 2 ya, yaitu pembelajaran intrakurikuler, ya, jadi pembelajaran tatap muka yang ada di kelas ya. Nah, seperti yang sudah biasa kita lakukan. Nah, bedanya adalah pada kurikulum merdeka itu ada tambahan ya, yaitu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini kita singkat P5 ya. Ini dialokasikan sekitar 30% dari total JP per tahun. Jadi perbedaannya pada yang P ini ya Bapak Ibu ya, dibandingkan kurikulum sebelumnya. Nah, inilah alokasi waktu intrakurikuler dan P5 untuk fase E Mapel IPA. Jadi kelas 10. Jadi Bapak Ibu yang akan melaksanakan IKM jalur mandiri ya, ini penting sekali ya karena ini kita merujuk khususnya pada Mapel IPA ya, IPA. Bagaimana alokasi waktunya ya? Di sini dikatakan IPA itu ada 3 mapel yaitu fisika, kimia, biologi ya. Nah, untuk intrakurikuler pada muatan pelajarannya ya, muatan materinya, kontennya ya, yang untuk pembelajaran di dalam kelas itu ada setiap mapel itu mendapat 2 JP ya, 2 jam pelajaran dikali 3 mapel jadi 6 ya. Jadi 6 jam untuk 3 mapel per minggu ya. Nah, kemudian intrakurikuler yang P5, project P5. P5 ini bisa dilaksanakan di luar kelas atau di luar dari kegiatan intrakurikuler dalam arti ketika peserta didik mengerjakan project maka dia tidak belajar di dalam kelas, maksudnya seperti itu ya. Nah, ini adalah setiap mapel mendapatkan satu JP dikali 3 JP. Jadi totalnya adalah 108 ya. Nah, 108 untuk project dan 216 untuk muatan pelajarannya, maka totalnya 324. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, ini penjelasannya, Bu Eli coba membuat hitungan seperti ini. Ya, pada Kemendikbudristek 056 halaman berapa ini? 13 14 ini ya. Ini asumsinya ada 36 minggu efektif. Asumsi ya Bapak Ibu, 36 minggu efektif per tahun. Nah, kita bagi ke 3 mapel ya. Untuk kimia itu tadi dapat 2 JP, biologi 2 JP, fisika 2 JP ya, kali 36 masing-masing. Sehingga kalau dijumlahkan ini adalah 72 kali 3, itu adalah 216 JP per tahun. Nah, kita ingat ya bahwa
di, di sini di fase E itu pembelajaran muatan muatan materinya itu ada sekian ya. Nah, sementara pada projeknya ya, projek P5 per tahun itu masing-masing mapel mendapatkan 1 CP, 1 CP, 1 CP ya dikalikan 36 minggu sehingga kalau ditotal adalah 108 CP per tahun. Nah, ini angka urean ini Bapak Ibu itu sudah tercantum di sini ya. Ini jadi penjelasan Bu Eli yang ada. Yang ini adalah dari acuan pada nomor 056 Kemendikbudristeknya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat kalau membuat roster itu bahwa satu mapel itu mendapatkan 3 JP ya, 3 jam pelajaran, kimia 3 JP, biologi 3 JP, fisika 3 JP ya. Jadi ada 9 JP per minggu untuk mapel ya, untuk mapel IPA ya, gabungan ya, maksud IPA gabungan kimia biologi fisika, tetapi mengajarnya tetap gurunya masing-masing dan mempunyai roster atau jadwalnya masing-masing ya. Jadi ingat 3 jam pelajaran itu adalah 2 JP untuk muatan pelajaran, sementara 1 JP-nya adalah untuk proyeknya peserta didik tersebut ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, yang kimia tetap mengajar kimia, yang biologi mengajar biologi, dan fisika tetap mengajar fisika tanpa perlu khawatir apakah jam sertifikasinya cukup atau tidak. Ini cukup ya, ini cukup ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bu Eli berusaha membuat diagram seperti ini, timetable-nya ya. Untuk fase E IPA kelas 10 ini semester ganjil ya, semester ganjil bulan Juli 2022 kita akan masuk perkiraan di minggu ketiga ya, minggu ketiga. Di sini ada 4 minggu ya. Nah, 2 minggunya efektif ya. Jadi Bu Eli kasih di sini kasih warna merah. Kemudian pada Agustus ada 5 minggu, 4 minggu efektif dan 1 minggu mungkin dipakai untuk kegiatan HUT RI ya. Bulan September, Oktober, November ini full ya. Nah, mungkin di bulan November akhir ada sekolah yang sudah melaksanakan penilaian akhir sekolah ya. Jadi total di semester ganjil kita punya 18 minggu efektif ya. Nah, bagaimana semester genapnya? Di semester genap diawali dari bulan Januari 2023, kita masuk di minggu kedua ya, karena minggu pertama mungkin masih ada yang mendapatkan libur awal tahun baru ya. Jadi di minggu kedua, tiga, empat ini minggu efektifnya. Lalu di Februari itu ada 3 minggu, 4 minggu efektif. Nah, tetapi di sini lihat Bapak Ibu ya, jadi begini, untuk pelaksanaan proyek P5 itu bisa dilaksanakan di dalam 1 tahun ajaran full, ya misalnya disebar di semester ganjil ada 1 projek, semester genap ada 2 projek ya, karena wajib mengambil 3 tema dari 7 tema yang disiapkan pemerintah ya. Jadi peserta didik memiliki 3 tema projek alias 3 projek. Nah, 3 projek bisa kita sebar di semester ganjil misalnya 1, semester genap 2, atau dibalik ya, atau bahkan semuanya ada di semester ganjil tiga-tiganya. Nah, tetapi sekolah Bu Eli yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun ajaran yang lalu 2021-2022, kami mengambil kebijakan bahwa proyek P5-nya itu dilaksanakan full saja ya di ujung semester genap ya. Nah, di sini dimulai dari Februari itu kami sudah mulai ya, mulai minggu keempat, kemudian bulan Maret. Di sini ada jeda ya pada saat kelas 3 libur ujian akhir pada saat kelas 3 melakukan ujian akhir sekolah, tentu kelas 10, kelas 11-nya libur ya. Nah, jadi projek P5-nya itu dikumpulkan 3 tema projek atau 3 jenis projek itu dilakukan berbarengan semua oleh peserta didik di kelas 10 itu di bulan Februari akhir, Maret, dan April ya. Nah, di April ini dipotong 1 minggu atau 10 hari untuk libur Idul Fitri. Nah, jadi ini adalah perkiraan yang Bu Eli buat karena berdasarkan pengalamannya di sekolah Bu Eli sendiri yang sudah melaksanakan Merdeka pada tahun ajaran yang lalu ya Bapak Ibu. Silahkan bisa mengalokasikan waktunya masing-masing disesuaikan apakah seperti ini dikumpulkan ya proyeknya di semester genap
akhir ya, ataukah mau disebar sekian proyek di semester ganjil dan sekian proyek di semester genap. Nah, seperti itu jadi kita melihat bahwa sama-sama 18 minggu, tetapi alokasi waktu pembelajaran di kelasnya, muatan materinya ini Bapak Ibu, muatan pelajarannya itu kita lihat di sini lebih sedikit ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti pada saat menyusun domain materi atau ATP-nya itu adalah lebih banyak di semester ganjilnya ya. Nah, sama-sama 18 minggu, tetapi di sini sekali lagi di semester genap ini dipakai untuk proyek P5, sebagian waktunya dipakai untuk proyek P5. Nah, Bapak Ibu nanti siapa yang berkolaborasi di dalam proyek P5 ini adalah proyek bukan proyek pelajaran mapel ya, bukan proyek mapel tetapi proyek antar mapel, kolaborasi antar guru-guru mapel ya. Itu adalah bersama-sama membimbing peserta didik itu ya. Nah, Bapak Ibu untuk masalah proyek itu nanti pada next video ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan menuju ke sini. Oh ya, satu lagi Bu Eli mengingatkan ya bahwa pada saat melaksanakan proyek itu peserta didik tidak belajar dalam kelas, tidak belajar mapel, tidak mempelajari materi. Jadi full proyek ya proyek. Mereka menyelesaikan proyek mulai dari awal sampai membuat laporan, sampai gelar ya atau expo seperti itu ya. Jadi tahapan proyeknya cukup banyak di sana. Jadi supaya mereka lebih konsentrasi dan lebih enjoy, lebih merasakan kemerdekaan belajarnya, kemerdekaan berpikirnya itu adalah makanya pada saat pembelajaran proyek itu benar-benar free, tidak belajar di kelas. Untuk semua kelas, untuk semua peserta didik di kelas 10 pada mapel IPA itu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita menuju ke sini ya. Kita mulai dari menganalisis CP-nya ya. Analisis CP untuk fase E kelas 10 ya. CP ada di tadi Kemendikbud nomor 033. Di sini di halaman 207 sampai 209 tertulis seperti ini. Pada akhir fase E, Pesdik memiliki kemampuan untuk merespon isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengidentifikasi, mengajukan gagasan, merancang solusi, dan seterusnya. Silahkan dibaca Bapak Ibu ya, itu adalah CP yang tertera untuk fase E kimia ya. Nah, di CP ini, CP fase E kimia ya itu punya dua elemen ya. Elemen yang pertama adalah pemahaman kimia, kemudian elemen berikutnya adalah nanti ada keterampilan proses. Nah, Bapak Ibu membuat 3 kolom ya seperti ini. Kolom pertama itu elemennya, kolom kedua itu CP kimianya yaitu merujuk pada nomor 033 ya Bapak Ibu 033. Nah, kemudian di sini Bu Eli kasih kolom untuk kode domain materi ya. Jadi E itu adalah fasenya, fase E kelas 10, 1 itu adalah urutan materi kimianya ya. Jadi untuk membedakan. Nah, bagaimana cara kita mempreteli dari CP untuk pemahaman kimia ini menjadi materi-materi apa ya? Nah, kita baca ya Bapak Ibu. Ini ada ya di CP nomor 033 tadi ya. Di akhir fase E, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah, berpikir ilmiah ya, dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fokus kepada pembelajaran kontekstual. Jadi kehidupan sehari-hari ya. Lalu menerapkan kehidupan sehari-hari untuk apa ya? Untuk menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan, termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global ya. Ini ada satu kalimat yang dipisahkan oleh titik koma itu kita preteli menjadi satu CP ya ini. Yang kedua, menuliskan reaksi kimia. Nah, ini bisa kita pretelin satu materi, bukan satu CP, maksudnya satu materi ya. Dan menerapkan hukum dasar kimia ya. Ini satu materi lagi ya, satu domain materi lagi ya. Lalu memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, ini juga satu materi. Nah, Bapak Ibu boleh mengubah urutan disesuaikan dengan karakter dari materi tersebut ya. Jadi kalau misalnya mau mengawali dari fenomena konsep kimia untuk menjelaskan fenomena pemanasan global boleh ya. Tapi di sini Bu Eli
mengubah ya, memberikan saran mengubah, kita mulai dari struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini adalah aplikasi yaitu tentang perkembangan teknologi terakhir. Jadi peserta didik itu bisa update gitu terhadap teknologi ya, apalagi di jurusan di jurusan nanti mereka yang mau mengambil teknik, jurusan teknik itu tentu, ini adalah daya tarik bagi yang berminat ke arah itu ya. Jadi struktur atom itu kita letakkan sebagai materi pertama, bab pertama ya, karena di sana akan dipelajari, mulai dari teori atomnya, ya kemudian, dan seterusnya ya, konfigurasi elektronnya sederhana, begitu ya. Nah yang kedua setelah mempelajari, atom, kemudian sampai ke gabungan atom sejenis unsur, gabungan atom yang lain jenisnya, molekul dan lain sebagainya, itu kita masuk ke reaksi kimia. Reaksi kimia pada konteks, menuliskan reaksi kimia, menuliskan persamaan reaksi kimia yang setara ya, seperti itu ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu lanjut dengan hukum dasar kimia. Ingat ini baru hukum-hukum dasar kimia ya, hukum hukum kekekalan massa, hukum Prauss, kemudian hukum, Dalton ya, hukum apa, perbandingan volume seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hukum-hukum dasar kimia sebagai landasan untuk masuk ke operasi hitung matematika pada konsep mol yang ada di fase F ya. Jadi ini hukum hukum dasar kimia. Nah, di sini ada kata menerapkan ya, kata menerapkan itu nanti akan Bu Eli bagi ke keterampilan proses. Jadi kalau kita melihat ada kata kerja KKO-nya menerapkan, ini diharapkan guru memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik bahwa konsep-konsep hukum dasar kimia itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya kita ambil konsep yang sederhana ya dari sekian hukum dasar kimia yang kita ajarkan ya. Nah, yang keempat, barulah kita masuk ke konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan dan fenomena pemanasan global ya. Jadi yang awal ini boleh kita taruh di bagian akhir ya. Kenapa? Karena setelah mempelajari konsep mulai dari pengenalan kimia dari atom, kemudian reaksi kimianya, kemudian hitungan kimia dalam konteks hukum-hukum dasar kimianya dulu, lalu baru masuk ke aplikasi konsep kimia tadi, bagaimana ikut menjaga pelestarian lingkungan dan memahami fenomena pemanasan global ya. Nah, jadi ini ada 4 materi untuk pemahaman kimia, ini hasil pretelan dari hasil analisis dari CP. Nah, seperti itu caranya Bapak Ibu guru. Nah, note ya, di sini Bu Eli kasih elemen pemahaman kimia yang diintegrasikan pada domain materi adalah, nah ini ya, yang diberi stabilo biru, itu maksudnya nanti adalah kegiatan-kegiatan yang terintegrasi di dalam proses pembelajaran pada materi-materi yang terkait. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita menuju ke keterampilan proses ya. Keterampilan proses ini lebih ada tulisan di akhir fase E peserta didik dapat ya. Ini lebih kepada bagaimana melatih keterampilan proses sains ya, yaitu mulai dari mengamati, mempertanyakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa membaca di CP-nya ya ini. Semua kegiatan-kegiatan yang melatih berpikir kritis, problem solving ya. Nah, kita memilih materi yang mana ya? Karena di sini di CP-nya itu ada kata kerja yang seperti ini, menerapkan, mengelola, maka di sini Bu Eli memilih ini ya. E3KP, keterampilan proses. Ini simbol yang Bu Eli tulis sendiri ya, keterampilan proses ya, supaya membedakan dari E3 pemahaman kimianya ya. Pemahaman materi maksudnya yang ini. Nah, pemahaman kimia. Maka pada hukum-hukum dasar kimia nanti rencana akan ada praktikum sederhana membuktikan hukum dasar kimia, misalnya hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa ya. Kita cari yang mudah dan alat bahannya juga bisa dicari dengan mudah dan tidak memberatkan peserta didik ya. Nah, kemudian Ibu Eli pilih di E4 KP, keterampilan proses, yaitu konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan dan fenomena pemanasan global. Ya, jadi nanti rencananya ada
Ingat, oh ya, ada Project Maple ya. Di sini bisa Project Maple, bukan Project P5 ya Bapak Ibu. P5 Project non Maple ya, karena gabungan antar Maple. Jadi tidak punya topik sesuai dengan Maple kita masing-masing. Ya, tetapi kalau project yang ada di dalam di sini keterangan proses untuk pemahaman kimianya ini kita sebut Project Maple ya. Project Maple kimia yaitu dalam rangka implementasikan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan, misalnya bagaimana memanfaatkan sampah plastik atau mengurangi sampah plastik, actionnya apa ya, yaitu untuk berkontribusi di dalam mencegah pemanasan global. Nah, itu rencananya seperti itu. Makanya di sini Bu Eli kasih E4. Jadi E4 dan E3, E3 dan E4 itu kita masukkan ke dalam materi yang nanti akan memiliki kompetensi sesuai dengan keterampilan proses yang ditulis pada CP ini ya. Nah, Bapak Ibu setelah kita menganalisis ini ya CP-nya ke dalam domain materi. Nah, untuk lebih membuat lebih detail, maka kita buat tabel kedua ya, yaitu tabel terdiri dari sekian kolom, itu ada tulis fasenya, kemudian ada elemennya, ada domain materi kita tulis lagi, tapi kita tambahkan yaitu KKO target ya. KKO target ini adalah sesuaikan saja dengan CP ya. Jadi kata kerja operasional yang mengacu kepada taksonomi Bloom yang sudah direvisi yang pakai Anderson ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang Marzano 2000 atau yang lain yang sesuai dengan panduan dari Kemendikbudristeknya ya. Nah, ini kita pakai KKO yang sesuai dengan CP. Meskipun mungkin saja boleh lebih dari KKO yang ada pada CP. Misalnya ketika Bapak Ibu membuat rumusan TP untuk peserta didik yang cerdas istimewa ya. Tentu mereka akan menggunakan mereka akan bisa mendemonstrasikan kompetensi yang lebih tinggi lagi ya seperti itu sehingga KKO-nya ya akan lebih ke arah ke HOTS misalnya atau sudah sampai ke C4 atau C5 ya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, ini CP yang tadi ya, CP yang pemahaman kimia tadi kita tulis di sini. Dan pretelan materinya adalah kita mulai dari memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. KKO-nya kita tulis memahami. Nah, kenapa KKO yang kita tulis ini nanti akan bakal menuntun kita untuk membuat KKO pada rumusan TP-nya, rumusan tujuan pembelajarannya ya. Nah, ini kode domainnya kita tulis E1 ya, materi urutan 1 ya. Nah, Bu Eli memberikan informasi, ini ada link materi pada aplikasi PMM, Platform Merdeka Mengajar yang Bapak Ibu unduh di handphone atau di PC masing-masing, masuk dengan akun Belajar ID. Nah, di sana ada perangkat ajar, salah satunya adalah buku yang bisa di-download. Nah, kebetulan Bu Eli menulis bukunya sebagai salah satu penulis buku IPA, yaitu bidang kimianya ya. Ini linknya Bapak Ibu. Nah, ini nanti link ini akan menuju diarahkan ke sini. Kemudian ada warna merah ini ya, ada ini kita klik saja dan keluarlah ya, keluarlah ini ya. Ini bab 5 ya. Di struktur atom dan aplikasinya ini ada di bab 5 di buku IPA tersebut. Jadi buku Ibu urutan materi bab dalam buku itu boleh kita ubah kok Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu merancangnya seperti apa, itu disesuaikan dengan kemerdekaan Bapak Ibu. Jadi merdeka mengajar ya, merdeka menyusun, merdeka berpikir, merdeka menyusun perangkat ajar, tetapi tetap dalam koridor atau batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 056 tadi ya, dan 033 untuk CP-nya ya. Jadi Bapak Ibu yang kelas 10 sudah bisa punya salah satu referensi ini ya. Jadi tinggal mendownload aplikasi PMM ya. Silahkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang materi kedua E2 ini KKO-nya menuliskan. Jadi pada batasan menuliskan saja, menuliskan. Jadi sudah ada contohnya atau nanti bisa dikembangkan ke membuat persamaan reaksi yang setara ya pada materi yang simpel. Nah, ada bukunya yang bisa diunduh juga pada platform tadi. Ini linknya dan nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Lalu klik tombol merah ini dan keluarlah bukunya. Nah, bukunya ini ada di bab 3 ya.
yaitu tentang kimia hijau ya. Nah, di dalam sini ada tentang reaksi kimia, Bapak Ibu bisa melihat di sana ya, sebagai salah satu sumber referensinya. Kebetulan Bu Eli yang menulis ini ya. Nah, sekarang yang ketiga, materi ketiga ini menerapkan. Inilah yang nanti dilakukan praktikum ya di keterampilan proses ya. Menerapkan hukum dasar kimia ya. Ini ada link materinya. Kalau diklik, ini diklik ya Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke sini dan silahkan unduh ya. Ini diunduh per bab nih. Ini hukum dasar kimia ada di bab 4 ya, hukum dasar kimia di sekitar kita ya. Nah, di sana ada banyak cerita di sana, Bapak Ibu bisa membaca dan mungkin bisa mengadop sebagai contoh ya, referensi ya. Nah, selain buku siswa yang Ibu Eli tunjukkan ini adalah link buku siswa ya. Di sana juga ada di aplikasi platform Merdeka Mengajar juga ada buku gurunya ya, disesuaikan buku guru bab 3, buku guru bab 4, buku guru ya yang ini ya, Bapak Ibu yang bab 5 ya. Jadi ada 3 bab untuk mapel kimia pada buku IPA di fase E tadi ya, fase E ya. Ada 3 bab. Nah, 3 bab ini bisa kita pakai dan sudah sesuai dengan CP-nya. Tinggal Bapak Ibu kembangkan, mau menyederhanakan lagi atau menambah lagi silahkan, monggo ya, mangga ya. Oke ya. Nah, masuk ke oh ya Bu Eli bagi ke 3 materi ini ya, kita masukkan ke semester ganjil nih, semester ganjil ya. Kenapa? Karena berdasarkan alokasi waktu tadi, itu kan, waktu semester ganjil kan belum mengerjakan project P5, jadi lebih panjang ya. Nah, sementara di semester genap, Bu Eli masukkan hanya satu topik domain materi, yaitu yang konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global ya. Ini di urutan keempat. Jadi di semester genap pemahaman kimianya itu ada satu topik saja ya. Nah, Bapak Ibu, ini ya ini juga ada sama, lebih kurang sama, ini ada di bab 3 juga ya, ini tentang fenomena pemanasan global. Nah, ada bab 8 untuk, ada juga bab 8 yang di sana kami menulis bertiga ya, baik, Bu Eli maupun kawan yang menulis fisika dan ya itu Bu Iken dari Bandung dan Ibu Ayu ya menulis biologi, itu Ibu Ayu dari Bali. Di sana kami menulis bertiga dalam satu bab namanya bab 8 yaitu khususnya untuk perubahan iklim yang terkait dengan pemanasan global ya. Jadi selain bab 3, Bapak Ibu juga bisa mengacu ke bab 8-nya ya. Sama ada semua di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kata KO-nya adalah menerapkan. Jadi menerapkan nanti bagaimana menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan, misalnya menyelamatkan lingkungan dari limbah plastik, dari limbah organik dan lain sebagainya, yaitu nanti ada project mapel kimianya sendiri di semester genap ya. Seperti ini. Nah ya, jadi di semester ganjil hanya ada satu praktikum yaitu menerapkan hukum dasar kimia, misalnya kita ambil yang hukum kekekalan massa ya. Kemudian di semester ganjil satu juga praktikum tapi mungkin lebih seru dalam bentuk project mapel ya, berbasis mungkin PJBL seperti itu ya. Menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global ya dengan memberi kesempatan kepada PESDIK untuk cetuskan idenya masing-masing. Bagaimana upaya kalian untuk mengurangi pencemaran lingkungan ya, untuk mengendalikan supaya bumi tidak bertambah panas dan lain sebagainya ya. Jadi ada satu keterampilan proses di semester ganjil dan satu project mapel di semester genap. Dan ingat tadi Bapak Ibu ada Ibu ini tadi alokasinya adalah sekitar 3 bulan untuk melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, makanya ini ditulis di sini ya. Itu juga dilakukan di semester genap ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin seperti ini yang bisa Bu Eli sampaikan ya. Kiranya mendapatkan membantu ya untuk memberikan wawasan atau arahan di dalam menganalisis CP sebelum melakukan rumusan TP ya. Pada next video kita akan menuju ke rumusan TP ya. Jadi ingat langkah awal adalah kita membuat analisis CP,
mempreteli materi-materinya, kemudian membaginya ke dalam semester ganjil, semester genap berdasarkan perkiraan alokasi waktu yang sudah kita lihat Pak, sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 056 tadi ya. Nah, baik ya Bapak Ibu, sampai di sini selamat belajar. Salam penggerak, semangat selalu. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Bisa bertanya pada kolom komentar hal-hal apa yang kira-kira dibutuhkan untuk bisa Bu Eli bisa berbagi kembali ya. Terima kasih.